warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga yang hari ini lagi ada cemas, lagi ada takut, lagi stres, lagi depresi, semoga Allah kuatkan. Semoga kita tetap selalu mau berusaha dan selalu berdoa agar day by day tubuh kita, mental kita, fisik kita lebih baik dari sebelumnya. Semoga yang hari ini ada mual-mual, begah-begah, tidak hadir lagi sensasi itu di kalian dengan menjaga pola makan kalian. Dan yang ngerasa takut mandi, takut mau ngapa-ngapain, takut keluar rumah, tidak usah takut lagi teman-teman, karena kehidupan di luar sana itu indah sekali. Jadi mari kita nikmati dengan tidak terlalu merasa panik dan merasa cemas, merasa takut gitu ya. Semoga kita lebih enjoy, lebih relax melewati hari demi hari, sehingga jika kita sudah relax, jika kita sudah enjoy, insya Allah kita tidak akan lagi atau kita bisa cuek ketika sensasi datang. Kita bisa lebih menerima karena kalian semua itu adalah orang-orang yang kuat, kalian itu adalah orang-orang yang hebat, yang Allah kasih penyakit ini dengan berbagai sensasi horornya, dan Allah yakin kita adalah orang yang mampu untuk melewati ini semua. Tentu harus dengan usaha dan berdoa, karena kalian sudah banyak melakukan ikhtiar kayak menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir. Tinggal kita bertawakal saja, kita serahkan tubuh kita kepada pemiliknya. Apapun yang terjadi, apapun yang Allah berikan kepada kita akan ada dampak positifnya. Jadi jangan terlalu berkeluh kesah teman-teman. Mari kita hidup dengan hati yang bahagia, hati yang ikhlas, hati yang sabar. Insya Allah semoga semua sensasinya akan segera hilang dari tubuh kalian. Amin. Jadi hari ini aku mau sharing beberapa pertanyaan yang Kak bahas tentang ini dong. Aku takut mandi Kak. Aku ketika sholat itu sudah takut tiba-tiba aku pingsan aja gitu ya. Yang aku juga merasakan hal yang sama di awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik teman-teman, terutama yang mandi ya. Entah kenapa kita yang kena psikosomatik ini kayak merasa ketakutan gitu mandi sendirian. Jadi awal-awal aku beberapa hari tidak mandi teman-teman. Kayak aku takut ketika aku di kamar mandi tiba-tiba aku pingsan. Terus ketika aku mandi tuh aku inget orang-orang yang orang-orang yang jenazah gitu ya, yang dimandikan gitu. Aku inget itu teman-teman. Jadi memang beberapa hari atau nggak sampai seminggu sih aku tidak berani mandi sendirian. Nah, bagi kalian yang sekarang lagi takut dengan hal-hal itu, lagi cemas gitu ya, maaf teman-teman ada yang lewat tadi, lagi cemas kayak mau mandi takut, terus mau ke kamar mandi aja takut gitu ya. Padahal kalau tubuh kita seger, tubuh kita bersih, itu nyaman nggak di badan teman-teman? Nyaman sekali ya. Jadi tidak apa-apa, kalian tidak usah takut untuk mandi. Toh dulu aku takut mandi, ketika aku mandi alhamdulillah tidak apa-apa kok. Tapi jika kalian masih takut sekali, kalau kalian mau masuk kamar mandi, diusahakan lagi ada orang nih, ada suara gitu teman-teman, ada suara, ada orang di rumah, terus fokus kalian silahkan alihkan ke suara-suara itu. Entah TV-nya, suara TV digedein gitu ya, entah suaminya disuruh ngomong atau anaknya disuruh ngomong gitu. Jadi biasanya kita takut itu kalau misalnya tidak ada suara-suara lain gitu ya. Jadi pikiran kita fokus kepada panik, takut, cemas gitu. Tapi kalau ada suara lain yang mengalihkan fokus kita, insya Allah itu tidak terlalu mengganggu, bisa mengalihkan rasa takut dan cemas kita. Jadi itu menurutku kalau kalian yang memang lagi takut-takutnya mandi dan belum pernah
mau mencoba, belum pernah mau melawan, silakan deh. Kalau kalian mau mandi, usahakan lagi rame di rumah, lagi ada orang di rumah. Atau kalaupun tidak ada orang, suara TV mungkin bisa digedein, jadi itu bisa mengalihkan fokus kita. Dan aku mau bilang, setiap kali misalnya kalian takut nih, setiap kali apa yang kalian takutkan itu kejadian enggak teman-teman? Contoh, kalian takut mandi, takut kenapa-kenapa di kamar mandi, tapi kalian mencoba untuk mandi. Satu kali kalian berhasil melewatinya, dan itu menurut aku bisa dijadikan ini ya, obat yang paling ampuh agar kita tidak takut lagi. Kemarin aku takut mandi, tapi ternyata alhamdulillah kok aku habis mandi malah badanku jauh lebih segar gitu ya. Tidak apa-apa kok aku di kamar mandi, aku tidak apa-apa ketika proses mandi atau apalah, itu tidak apa-apa, tidak masalah, tidak berakibat buruk ke tubuhku, itu hanya ketakutanku, kecemasanku. Jadi teman-teman yang lagi takut mandi, nggak apa-apa, coba yuk dilawan gitu, dilawan teman-teman. Aku dulu juga takut mandi, toh tidak pernah ada kejadian. Ada seorang yang terkena psikosomatik, mereka takut mandi, akhirnya setelah mandi tiba-tiba ada yang pingsan lah di kamar mandi gara-gara cemas ya. Kalau gara-gara penyakit lain itu bukan ranahku untuk menjelaskan itu, tapi gara-gara kita yang terlalu cemas dan terlalu takut, akhirnya mereka karena mereka terlalu takut untuk mandi, akhirnya mereka tidak berani. Tapi menurut sepengetahuanku, tidak pernah ada kejadian orang yang cemas, orang yang takut untuk mandi gara-gara pikiran kita sendiri itu terjadi apa-apa di kamar mandi, kecuali ada kejadian ya. Ada yang takut mandi terus tiba-tiba di kamar mandi mereka benar-benar pingsan, mereka benar-benar terjadi hal yang buruk. Toh itu tidak kejadian teman-teman. Mereka para pejuang GERD dan psikosomatik yang lain juga pernah merasakan itu, pernah merasakan takut mandi, tapi ketika mereka lawan, mereka coba untuk mandi, itu tidak apa-apa, akan aman-aman saja teman-teman. Kalaupun keliengan toh itu karena memang sensasi kita saja gitu teman-teman, tidak akan pingsan kalian. Jadi silakan dicoba, mungkin pakai mandi pakai air hangat dulu kalau yang lagi dingin gitu. Tapi kalau yang memang lagi parah-parahnya, lagi takut-takutnya nih, seandainya kalian mau mandi terus takut banget, usahakan lagi ada orang di rumah atau pokoknya ada suara-suara yang tidak sepi gitu rumah ya. Insya Allah itu sedikit membantu teman-teman. Terus ketika sholat pernah nggak kak kayak takut gitu? Iya, aku dulu pernah ketika sholat karena pikiran kita itu tidak fokus sama ibadahnya, tidak fokus sama setiap kalau penyakit psikosomatik kan apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun kan kita tidak fokus, kita tidak punya sifat mindfulness ya. Mindfulness itu kayak kita fokus ke satu kegiatan gitu teman-teman. Biasanya pasien dengan psikosomatik itu apapun yang kita lakukan itu tidak antara pikiran dan apa yang kita kerjakan itu tidak balance gitu teman-teman. Jadi kita ngerjakan apa, di pikiran kita apa, sama kayak gitu teman-teman. Jadi waktu sholat berarti kita tidak fokus gitu teman-teman. Pikiran kita kemana-mana, akhirnya yang membuat sensasi datang itu karena pikiran kita yang macem-macem, pikiran kita yang panis. Ini aku sholat nih gimana nih, lagi pingsan gitu ya. Sama aku juga gitu dulu teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, gak mungkin nih aku sholat gini terus, takut banget sholat gitu ya. Tapi setakut-takutnya beda sama mandi ya, karena sholat memang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau aku dulu meskipun takut ya udah sholat, tapi akhirnya sholatnya gak fokus, yang keburu-buru lah gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa lebih mempunyai sifat yang mindfulness, terutama saat kita sedang beribadah. Kita fokus saja kak, tapi tetap tidak bisa kak. Kita coba kayak kita fokuskan aja ke bacaan sholat kita. Maaf ya yang pintar agama, entah aku salah apa benar, tapi biasanya untuk memfokuskan ibadahku, aku fokus ke bacaan apa yang aku baca. Kayak baca Al-Fatihah, berarti aku fokus nih ke bacaanku gitu. Kalau aku gitu, nah itu sedikit bisa membantu, bukan sedikit, banyak membantuku agar aku tidak terlalu cemas, tidak terlalu panik pikirannya, biar fokus sama ibadahnya dulu gitu teman-teman. Jadi yang kalau masalah sholat kalian takut itu harus dilawan, karena beda sama mandi. Kalau mandi kan bukan
kewajiban, tapi kita butuh mandi agar tubuh kita tuh rileks gitu ya. Ketika habis mandi kan nyaman tubuh gitu ya. Tapi kalau sholat emang kewajiban teman-teman, jadi mau tidak mau harus dilawan. Nah, caraku biasanya aku memfokuskan diriku ke bacaan sholat, fokus saja. Jadi ketika kita sudah fokus ke bacaan sholatnya, insya Allah rasa cemas dan rasa paniknya tidak datang. Tapi yang pintar agama, aku mohon maaf, koreksi jika aku salah gitu teman-teman. Jadi itu sekian videoku hari ini. Kita harus bisa melawan rasa cemas yang ada di dalam pikiran kita, entah yang takut mandi, takut keluar rumah, takut ketika sholat. Ini semua nih, apa yang kita cemaskan insya Allah tidak akan terjadi. Karena dulu aku juga pernah ada di fase ini dan ternyata tidak apa-apa kok ketika aku lawan. Tidak terjadi kok hal-hal yang aku cemaskan gitu teman-teman ya. Jadi yuk mari sama-sama berjuang, mari tetap berusaha mengoptimalkan usaha dan mengoptimalkan doa. Semoga kita tidak terlalu cemas lagi, pikiran kita nih relax lagi gitu teman-teman ya. Demikian videoku hari ini, semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Mohon dukungan like dan subscribe-nya, mohon komen di kolom komentar, juga share ke teman-teman kalian, semoga bisa membantu. Jadi apa yang aku jawab di kolom komentar itu biasanya seputar GERD dan psikosomatik. Di luar itu mohon maaf aku belum bisa jawab. Gak usah ada yang nanya, Kak IG-nya apa? Oke, IG ku ini teman-teman. Oke, itu ya. Nah, kebetulan aku tidak terlalu aktif dalam pembahasan ini sih di IG, aku hanya aktif di YouTube gitu teman-teman. Jadi sekian dariku, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.